Aku pernah berpikir bahwa cinta seorang ayah kepada anaknya adalah yang terkuat di dunia ini, tak tergoyahkan oleh apapun. Sampai hari itu tiba, ketika Arga, anak sematawayangku, menatapku dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Ayah bukan lagi ayahku." Pintu rumah di Jakarta Selatan itu tertutup keras, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa begitu luas dan dingin. Namaku Budi Santoso, lahir dan besar di Yogyakarta, tapi sejak menikah dengan Lina, aku pindah ke ibu kota ini. Lina pergi terlalu cepat, meninggal saat melahirkan Arga 20 tahun lalu. Sejak itu hanya ada kami berdua. Aku membesarkan Arga sendirian, bangun pagi buta untuk menyiapkan sarapan, antar jemput sekolah meski lalu lintas Jakarta seperti neraka, lembur di kantor konstruksi demi biaya kuliahnya di universitas negeri. Setiap malam, aku duduk di samping tempat tidurnya, mendengarkan cerita tentang teman-temannya, mimpi-mimpinya menjadi arsitek. Aku bangga padanya, lebih dari apapun. Tapi di dalam dada ini ada rahasia yang kutimbun bertahun-tahun. Sejak remaja di Jogja, aku tahu aku berbeda. Aku tak pernah tertarik pada perempuan seperti teman-temanku. Aku menikah dengan Lina karena tekanan keluarga, karena ingin normal, karena takut. Lina tahu atau setidaknya menduga, tapi dia mencintaiku apa adanya. Setelah dia pergi, aku semakin terkubur dalam peran ayah tunggal. Tak ada ruang untuk diriku sendiri. Aku tak pernah mencari siapapun, tak pernah membiarkan hasrat itu muncul. Arga adalah segalanya. Sampai bertemu Rea. Dia rekan kerja di proyek baru, insinyur muda dari Bandung, ramah dan penuh semangat. Awalnya hanya obrolan biasa di kantor, tapi lambat laun, tatapannya membuat jantungku berdegup tak karuan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hidup lagi. Kami mulai bertemu di luar kantor, minum kopi di kai kecil di Kemang, berbagi cerita tentang masa lalu. Rea tahu aku punya anak, tahu aku duda, dan dia tak pernah menuntut apapun. Cinta itu datang pelan, seperti hujan gerimis di musim kemarau Jakarta. Aku tak pernah berniat memberitahu Arga. Dia sudah besar, kuliah semester akhir, sibuk dengan tugas akhir dan pacarnya, Sari. Tapi suatu malam, Arga pulang lebih awal dan melihat pesan dari Rea di ponselku yang tergeletak di meja makan. "Aku rindu kamu malam ini," begitu bunyinya. Wajah Arga memucat. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Ayah, ini apa maksudnya?" Aku tak bisa berbohong lagi. Duduk di soa yang sama tempat kami dulu menonton film bersama, aku ceritakan semuanya. Bahwa aku gay, bahwa aku mencintai Rea, bahwa ini bukan pilihan, tapi bagian dari diriku yang selama ini kutahan demi dia. Aku harap dia mengerti, harap ikatan darah kami cukup kuat. Tapi Arga menangis. Bukan tangis sedih, tapi marah. "Ayah bohongi aku seumur hidup. Ayah bohongi mama. Bagaimana aku bisa bangga lagi sama ayah? Dia bilang aku memalukan, bahwa di lingkungan kami, di masjid kampung, orang akan bicara. Dia takut teman-temannya tahu, takut masa depannya tercoreng." Malam itu, dia kemasi tas dan pergi ke rumah Sari. "Aku butuh waktu," katanya sebelum pintu ditutup. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Rumah sunyi. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap sudut mengingatkan pada Arga kecil yang dulu lari-lari di halaman, memanggil ayah dengan tawa riang. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku egois? Apakah mencari kebahagiaan di usia ini salah, saat aku sudah berkorban segalanya untuknya? Rea mencoba menghibur, tapi aku tolak bertemu. Aku takut kehilangan Arga selamanya. 2 minggu berlalu tanpa kabar dari Arga. Ponselnya tak aktif, pesanku tak dibaca. Aku bolos kerja, duduk di kamarnya yang masih berantakan, memeluk bantalnya yang berbau sabun mandi biasa kami pakai. Di dalam hati, badai berkecamuk. Aku membenci diri sendiri karena telah membiarkan rahasia ini meledak begitu saja.
Tapi di saat yang sama, ada bagian kecil yang lega, akhirnya aku bebas dari beban bertahun-tahun menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Rea datang ke rumah suatu sore, membawa makanan dari warung Padang Aurit kami. "Mas Budi, kamu harus makan," katanya lembut. Tatapannya penuh kasih, tapi aku tak bisa membalasnya sepenuh hati. Aku takut, kalau Arga tak kembali, ini semua salahku. Rea memegang tanganku, "Kamu sudah jadi ayah terbaik." Dia butuh waktu untuk mencerna. Tapi kata-kata itu tak cukup menghapus rasa bersalah yang menggerogoti. Aku ingat masa kecil Arga. Saat dia demam tinggi, aku gendong ke rumah sakit tengah malam, hujan deras membasahi kami berdua. Saat dia jatuh dari sepeda dan lututnya berdarah, aku yang membersihkan dan berkata, "Ayah di sini, tak apa-apa." Aku yang hadir di setiap pertemuan orang tua di sekolah, yang bangga saat dia juara lomba menggambar. Bagaimana bisa semua itu hilang hanya karena satu pengakuan? Di kantor, rumor mulai beredar. Beberapa rekan menghindar, yang lain bertanya dengan nada pura-pura prihatin. Jakarta memang keras, budaya kita masih menutup mata pada hal seperti ini. Aku ingat tetangga yang dulu bergunjing saat ada anak muda di kampung dituduh dibanci. Aku tak ingin Arga malu karena aku. Mungkin aku harus mundur, melepaskan Rea demi anakku. Tapi malam itu Arga menelepon. Suaranya dingin. "Ayah, aku mau ambil barang-barangku besok." Hati aku hancur. Aku memohon, "Arga, bicara sama ayah dulu. Ayah janji tak akan ketemu Rea lagi kalau itu membuatmu bahagia." Dia diam lama lalu bilang, "Besok saja." Keesokan harinya, Arga datang dengan Sari. Wajahnya kurus, mata sembab. Kami duduk di ruang tamu, suasana tegang seperti sebelum badai. Aku ceritakan lagi dengan air mata. Bahwa aku tak pernah berhenti mencintainya, bahwa orientasiku tak mengubah kasihku sebagai ayah. Sari memegang tangan Arga, mendukungnya diam-diam. Arga akhirnya bicara. "Aku marah karena ayah bohong. Aku pikir ayah sempurna, tapi ternyata. Aku takut orang tahu. Teman-temanku, keluarga di Jogja." Dia menangis. Aku peluk dia seperti dulu saat kecil. "Makan ayah, nak. Ayah salah karena tak cerita dari dulu. Tapi ayah tetap ayahmu." Perlahan es mulai mencair. Arga tak langsung menerima Rea, tapi dia kembali tinggal di rumah. Kami mulai bicara lagi meski canggung. Aku putuskan beri ruang pada Arga, tak buru-buru perkenalkan Rea. Tapi di dalam hati, konflik semakin dalam. Aku mencintai Rea, dia memberi aku kehidupan baru. Tapi kehilangan Arga lagi. Tak sanggup kubayangkan. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami dengan Arga membaik perlahan. Kami makan malam bersama lagi, bicara tentang kuliahnya, proyeknya. Tapi setiap kali aku menyebut teman kerja, Arga diam, aku tahu dia masih belum siap. Aku sembunyikan pertemuan dengan Rea, bertemu diam-diam di kai jauh. Rea sabar, tapi aku lihat matanya sedih. "Mas, aku paham prioritasmu Arga. Tapi aku juga butuh kamu." Kata-katanya menusuk. Aku terbelah dua. Di satu sisi, anakku yang kubesarkan dengan susah payah. Di sisi lain, cinta yang membuatku merasa utuh setelah bertahun-tahun mati rasa. Suatu hari, Arga pulang dengan wajah muram. "Ayah, teman-teman tahu. Ternyata ada yang melihat aku dengan Rea di mal." Rumor menyebar di grup alumni sekolahnya. Arga ditelepon keluarga di Jogja, ditanya benarkah ayahmu begitu. Dia marah lagi, menyalahkanku karena tak hati-hati. Malam itu, pertengkaran hebat terjadi. Arga bilang aku egois, bahwa aku memilih hidup menyimpang daripada keluarga. "Ayah lebih pilih cowok itu daripada aku," teriaknya. Aku balas, "Untuk pertama kalinya. Ayah sudah korbankan segalanya demi kamu. Ayah tahan bertahun-tahun sendirian, tak cari siapapun demi kamu." Normal melihat ayahmu.
Air mata mengalir. Arga lari ke kamar, pintu dibanting. Aku duduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Apakah ini akhir? Apakah pengakuan ini menghancurkan segalanya? Keesokan paginya, Arga pergi tanpa pamit. Tasnya hilang, hanya tinggal catatan, "Aku butuh jauh dari sini." Aku panik, telepon Sari, telepon teman-temannya. Ternyata dia ke Bandung, ke rumah tante. Hati aku hancur berkeping. Rea datang memelukku saat aku tak kuat berdiri. Untuk pertama kalinya, aku biarkan dia tinggal malam, mencari penghiburan di pelukannya. Tapi pagi harinya, rasa bersalah semakin besar. Aku kehilangan anakku karena ini. Aku putuskan ke Bandung, naik kereta sendirian. Di rumah Tante, Arga menolak bertemu. Tante bilang, "Budi, Arga sedih sekali. Dia bilang dia malu punya ayah seperti kamu." Kata-kata itu seperti pisau. Aku pulang dengan hati remuk. Di kereta aku tatap jendela, melihat pantulan wajahku yang tua. Apakah layak aku bahagia kalau anakku menderita? Kehilangan Arga seperti lubang hitam di dada. Rumah terasa hantu, setiap malam aku terbangun dari mimpi buruk di mana dia kecil lagi, memanggilku tapi aku tak bisa jangkau. Rea coba ada di sampingku, tapi aku semakin menjauh. Mungkin kita harus berhenti," kataku suatu malam. Dia terluka, tapi mengerti. Aku fokus kerja, lembur sampai larut, demi lupa. Tapi di kantor, tatapan rekan semakin aneh. Bos panggil aku, "Budi, ada rumor. Kalau benar, mungkin lebih baik kamu resign." Jakarta kejam, norma agama dan masyarakat menekan. Aku resign diam-diam, cari kerja baru di proyek kecil. Arga akhirnya hubungi aku setelah 3 bulan. Pesan singkat, "Ayah, aku mau bicara." Kami ketemu di Kae Netral di Senayan. Wajahnya lebih dewasa, tapi matanya masih ada luka. Dia cerita, di Bandung dia banyak mikir, bicara dengan Sari yang mendukungnya mencari informasi tentang Lug. "Aku baca banyak, Ayah. Aku tahu ini bukan pilihan. Tapi aku masih susah terima. Aku takut kehilangan ayah yang dulu." Aku nangis. "Ayah tetap sama, Nak. Cuma sekarang ayah jujur." Kami bicara panjang. Arga akui dia bereaksi berlebihan karena takut, karena tekanan masyarakat, karena agama yang kami anut sejak kecil. Di masjid, Usta bilang itu dosa besar, katanya. Aku jawab, "Ayah juga takut neraka, Nak. Tapi ayah lebih takut hidup bohong selamanya." Perlahan, Arga mulai bertanya tentang Rea. Aku cerita pelan bahwa Rea orang baik, tak pernah paksa aku apapun. Arga diam, tapi tak marah lagi. Hubungan kami mulai pulih, meski rapuh. Arga kembali ke Jakarta, tinggal di rumah lagi. Kami seperti belajar saling kenal ulang. Tapi ada pengkhianatan kecil, aku tahu Arga cerita pada keluarga di Jogja, dan mereka tolak aku. Surat dari Om bilang jangan datang lebaran kalau tak tobat. Rasa sakit itu dalam. Aku merasa dikhianati oleh darah sendiri. Tapi demi Arga aku tahan. Rea dan aku putus sementara, memberi ruang. Tapi hati aku rindu. Konflik semakin hebat antara cinta pada anak dan cinta pada diri sendiri. Tahun berganti, Arga lulus kuliah dengan cum laude. Aku bangga hadir di wisuda meski dia minta aku duduk jauh dari teman-temannya. Malam itu, kami makan malam berdua. "Ayah, aku mau kenal Rea," katanya tiba-tiba. Hati aku berdegup kencang. Aku hubungi Rea yang selama ini menunggu sabar. Pertemuan di rumah, suasana tegang. Arga sopan tanya tentang pekerjaan Rea, tentang keluarganya. Rea ramah, tak berlebihan. Setelah Rea pulang, Arga bilang dia orang baik, "Yah. Aku lihat ayah bahagia sama dia." Air mata aku jatuh. Tapi Arga tambah, "Tapi tolong jangan publik dulu. Aku masih butuh waktu." Aku mengerti.
Kami mulai hidup normal lagi, Rea kadang datang, tapi diam-diam, tapi badai datang lagi. Sari hamil, mereka mau nikah cepat. Keluarga Sari Konserati tahu rumor tentang aku, tolak aku hadir di pernikahan. Arga memohon pada mereka, tapi gagal. Ayah, Ma, aku tak bisa lawan mereka semua, katanya menangis. Aku tersenyum pahit. Tak apa, nak. Yang penting kamu bahagia. Tapi di dalam, luka baru terbuka. Aku tak hadir di pernikahan anakku sendiri. Malam itu, sendirian, aku minum kopi hitam, tatap oto lama kami bertiga, aku, Lina, dan bayi Arga. Apakah semua pengorbanan ini sia-sia? Apakah aku selamanya harus sembunyi? Rea datang peluk aku tanpa kata. Untuk pertama kalinya, aku biarkan cinta itu mengalir lagi. Tapi konflik batin semakin ganas, aku takut kehilangan Arga lagi kalau kami terbuka. Arga lahirkan cucu anak laki-laki. Aku boleh kunjungi, tapi sebagai teman keluarga. Melihat cucu kecil itu, hati aku meleleh. Tapi saat Arga bilangnya jangan cerita apapun pada dia nanti, aku sadar pengkhianatan terdalam adalah dari waktu itu sendiri. Waktu terus berjalan, cucuku tumbuh besar. Arga semakin dekat lagi, kami sering jalan bersama keluarga kecilnya. Rea jadi bagian hidup kami, meski tak resmi. Arga akhirnya terima sepenuhnya saat cucunya sakit, dan Rea yang bantu cari dokter terbaik. Ayah, terima kasih sudah sabar sama aku, kata Arga suatu hari di taman dekat rumah. Aku dulu bodoh, takut masyarakat, takut dosa. Tapi sekarang aku lihat, cinta ayah pada aku tak pernah berubah. Dan cinta ayah pada Om Rea. Itu indah. Kata-kata itu seperti obat. Kami pelukan, menangis bersama. Arga perkenalkan Rea sebagai pasangan ayah pada keluarganya perlahan. Tak semua terima, tapi Arga bela aku. Aku tak dapat semua, keluarga besar di Jogja masih menjauh, masyarakat masih bisik-bisik. Tapi aku punya Arga, punya Rea, punya cucu yang memanggil kakek dengan tawa. Di usia senja, aku sadar hidup tak pernah sempurna. Pengakuan itu membawa pengkhianatan, kehilangan, tapi juga pembebasan. Cinta sejati tak hilang karena rahasia terbuka, malah semakin kuat saat diuji. Kini, kami duduk bersama di teras rumah, melihat matahari terbenam di langit Jakarta yang ramai. Arga pegang tanganku, Rea di sisi lain. Hati aku penuh. Meski ada luka abadi, ada damai yang dalam. Ini kisahku, seorang ayah yang membesarkan anak sendirian yang akhirnya berani jadi diri sendiri dan menemukan bahwa keluarga sejati dibangun dari pengertian, bukan kesempurnaan.